Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wijatul Aziah, NIM 72114170021. Hari ini saya akan membahas mengenai laporan PKL saya yang berjudul Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntansi Belanja dan Beban di Kantor Kepala Desa Bawang. Langsung saja ya. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari laporan saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai desa. Kenapa desa? Karena desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan Indonesia. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, pasal 72 ayat 2 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 1,4 miliar per tahun desa. Sehingga tentu desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya secara akuntabel dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa. Kenapa pengelolaan keuangan desa? Karena dalam pengelolaan keuangan desa itulah yang akan menghasilkan laporan yang baik secara transparan ataupun akuntabel. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa sendiri dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penganggaran, tahapan penatausahaan, dan tahapan pembukuan. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut tentu dibutuhkan sistem yang mumpuni, yang baik, sehingga dari BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan mengembangkan sistem, yaitu sistem keuangan desa, guna membantu dalam pengelolaan keuangan yang baik di desa, khususnya di pemerintah desa. Karena kita ketahui sendiri, dalam pemerintahan desa tentu ada permasalahan yang bervariasi dari setiap desanya. Sehingga dengan adanya sistem ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan akuntabel. Selanjutnya yang ketiga adalah fenomena gap. Kenapa saya membahas fenomena gap? Karena dari fenomena gap ini kita akan mengetahui hal-hal yang menarik dan permasalahan yang akan kita kaji. Nah, dari fenomena gap dari laporan saya ini, saya menemukan fakta bahwa memang dalam kegiatan operasional khususnya belanja itu sering sekali mengalami hal-hal yang kurang baik seperti kecurangan, korupsi seperti itu. Nah, dari hal tersebut saya ingin mengkaji permasalahan tersebut. Nah, memang kegiatan belanja sendiri memang dibagi menjadi dua ya, belanja langsung dan tidak langsung. Karena hal tersebut saya ingin mengkaji dari hal tersebut, apakah pengelolaan keuangannya berjalan secara akuntabel dan transparan atau tidak. Yang keempat, saya menjelaskan mengenai topik laporan PKL. Nah, dari permasalahan tadi sudah saya jelaskan, saya mendapatkan topik yaitu mengenai sistem keuangan desa. Apakah memang dari sistem keuangan desa itu memang membantu dalam kegiatan operasional desa ataupun tidak, dan apakah memang kegiatan akuntansi belanja dan beban itu memang berjalan sesuai atau belum. Nah, sehingga saya menemukan judul yaitu Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntansi Belanja dan Beban di Kantor Kepala Desa Bawang. Nah, simak terus ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendalaman lebih dari laporan saya. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tempat pelaksanaan PKL saya. Nah, saya PKL di Kantor Kepala Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, mulai dari tanggal 14 September sampai 13 November. Saya sendiri berkesempatan membantu pada bagian pemerintahan. Dari kegiatan PKL saya sehari-hari adalah yaitu membantu membuat laporan alokasi dana desa, kemudian ada laporan pertanggungjawaban, kemudian membantu arsip surat menyurat, kemudian membantu arsip laporan keuangan juga, kemudian membantu membuat proposal RTLH atau laporan rumah tidak layak huni, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan umum Kantor Kepala Desa Bawang. Yang pertama saya membahas mengenai pembagian wilayah desa dalam pemerintahannya. Yang pertama yaitu terdiri dari 5 dusun
yaitu Dusun Kebon Rejo Utara, kemudian ada Dusun Rejo Selatan, kemudian ada Kebon Dalem, kemudian ada Dusun Kebon Sari, dan yang kelima ada Dusun Sambung Sari, yang dimana terdiri dari 5 RW dan 26 RT. Untuk perangkat desa berdasarkan jenisnya, itu yang pertama ada 1 kepala desa, kemudian ada 1 sekretaris desa, kemudian ada kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kemudian ada kaur perencanaan dan pembangunan, kasih pelayanan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan 5 kepala dusun. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi. Dari struktur organisasi sendiri, dia terdiri dari yang pertama, kedudukan tertinggi adalah kepala desa yang diawasi langsung oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian di bawahnya lagi ada sekretaris desa, di bawahnya lagi ada kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kemudian ada kaur perencanaan dan pembangunan, di bawahnya lagi ada kasih pelayanan, kasih pemerintahan, dan kasih kesejahteraan. Untuk kegiatan organisasi diawasi langsung oleh BPD. BPD sendiri kedudukannya adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambaran umum sistem keuangan desa. Nah, sebelum kita membahas yang lain, kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem keuangan desa? Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 27 November 2015. Nah, dalam aplikasi sistem keuangan desa ini terdapat menu data entry. Menu data entry dibagi menjadi 4, yaitu ada modul perencanaan, kemudian ada modul penganggaran, yang ketiga ada modul penatausahaan, dan yang keempat ada modul pembukuan. Untuk tampilan dari sistem keuangan desa sendiri bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai akuntansi belanja dan beban. Menurut para ahli banyak sekali pengertian mengenai akuntansi belanja dan beban. Salah satunya yang pertama menurut Accounting Principles Board, yaitu statement nomor 4, belanja didefinisikan sebagai jumlah yang diukur dalam uang dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa. Kemudian menurut IAI revisi tahun 2015 mengartikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas itu. Kemudian selanjutnya menurut PSAP nomor 1 menyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kemudian saya membahas mengenai analisis perbandingan antara teori dan praktek mengenai implementasi sistem keuangan desa terhadap akuntansi belanja dan beban di kantor kepala desa Bawang. Yang pertama itu dari teori sendiri ada surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS, sedangkan di praktik sistem keuangan desa itu terdapat SPP Panjar Kegiatan, di mana untuk SPPLS sendiri diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung, sedangkan untuk SPP Panjar Kegiatan itu diberikan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua ada surat perintah membayar langsung atau SPMLS, sedangkan di praktik sistem keuangan desa itu ada SPP definitif. Nah, untuk SPMLS itu diterbitkan oleh pengguna anggaran ya, atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D. Kemudian untuk SPP Panjar sendiri, untuk SPP definitif itu digunakan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga ada buku besar pembantu. Dalam teori sendiri buku besar pembantu kan yaitu digunakan untuk mencatat peringkasan ya semua transaksi dalam kegiatan akuntansi seperti itu. Sedangkan untuk praktek sistem keuangan desa itu terdapat buku kas pembantu kegiatan. Kemarin sendiri saya waktu PKL ini digunakan dalam kegiatan BPH bagi hasil pajak. Nah, di buku ini digunakan untuk
perhitungan pajak ya, untuk penggolongan pajak seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri dari SPP Panjar ini saya menggunakan data dari PKK ya kegiatannya. Baik, dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kesimpulannya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada pemerintah desa guna membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Pada aplikasi ini terdapat transaksi pendapatan dan belanja yang disebut APBDes. Dalam pemerintahan desa, kegiatan belanja tentu selalu ada, baik dalam kegiatan operasional kantor ataupun kegiatan masyarakat, karena dalam pengelolaan keuangan seringkali terjadi kecurangan. Jadi harus lebih, pelaporannya itu harus detail dan cara baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.